Dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kejahatan lingkungan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan kejahatan terhadap lingkungan dan kepunahan pesut mahakam melalui analisis perspektif Green Criminology. Kisah pesut mahakam di Kalimantan Timur sebenarnya merefleksikan paradoks antara kekayaan budaya lokal dan krisis ekologis yang nyata. Berdasarkan laporan Tempo, populasi pesut mahakam atau biasa disebut Orcaela breviroristis kini hanya sekitar 62 ekor. Nah, angka ini menunjukkan kondisi yang sangat kritis bagi spesies mamalia air tawar endemik yang hanya hidup di Sungai Mahakam. Nah, hewan ini telah termasuk kategori critically endangered oleh IUCN dan CITES yang menandakan bahwa spesies tersebut terancam punah secara global. Situasi ini menunjukkan bahwa lingkungan Sungai Mahakam, satu-satunya habitat mereka di Indonesia, berada dalam tekanan berat akibat aktivitas manusia. Sungai Mahakam yang mengalir sepanjang lebih dari 900 km melewati berbagai wilayah di Kalimantan Timur menjadi ruang hidup utama bagi pesut mahakam. Namun, habitat ini kini terus tergradasi. Aktivitas pertambangan, batu bara, limbah industri, dan kegiatan penampangan ikan terkena destruktif menurunkan kualitas air sungai. Jadi banyak pesut yang mati karena terjerat jaring nelayan atau terkena dampak penggunaan bom ikan itu sendiri. Nah, selain itu peningkatan lalu lintas kapal di sungai menimbulkan kebisingan, gelombang, serta risiko tabrakan yang semakin tinggi. Dan itu membuat alih fungsi lahan juga di sepanjang tepi sungai, mempersempit wilayah jelajah dan juga mengurangi ketersediaan makanan bagi pesut mahakam. Padahal dari sisi kebijakan, sebenarnya berbagai program konservasi juga memang telah dirancangkan oleh pemerintah, daerah, dan juga lembaga lingkungan. Namun efektivitasnya masih diragukan karena koordinasi lintas sektor yang lemah dan lemahnya pengawasan di lapangan. Jadi masih ada tumpang tinggi antara kepentingan ekonomi seperti pertambangan dan transportasi dengan upaya pelestarian habitat di sekitar Sungai Mahakam. Jadi apa aja sih faktor-faktor penyebab kepunahan pesut mahakam? Yang pertama adalah menurut Conservation Foundation for Rare Aquatic Species of Indonesia atau Yayasan Konservasi Rasi, sebesar 70% kematian pesut disebabkan oleh terjerat jaring rengge nelayan. Yang kedua yaitu limbah dari masyarakat lokal. Dalam video dokumenter oleh National Geographic Indonesia tahun 2024, ditemukan bahwa masyarakat lokal juga berkontribusi dalam kematian pesut. Jadi seekor pesut telah ditemukan mati akibat tidak sengaja memakan popok, makanan pun tidak dapat melalui saluran pencernaan sebab tersumbat oleh popok. Alhasil, pesut pun mati karena kelaparan. Yang ketiga adalah degradasi lingkungan yang mengakibatkan penurunan pada makanan utama pesut. Jadi sebenarnya konservasi rawa demi perkebunan sawit dan transportasi batu bara melalui kapal tongkang itu berakibat pada hilangnya daerah pemijahan ikan. Akar bawah air tumbuhan tempat peletakan telur ikan yang terletak di pinggiran sungai menjadi rusak akibat tergerus oleh kapal tongkang itu. Nah, kapal tongkang yang bising itu menjauhkan ikan dari area sekitar yang semakin menyulitkan pesut dalam mencari makanannya. Penurunan jumlah ikan juga disebabkan oleh aktivitas nelayan yang intensif melalui jaring rengge, racun, dan elektrik. Dan sebenarnya ini juga mengarah ke faktor selanjutnya, yaitu kapal tongkang itu sendiri yang menyumbang masalah yang cukup besar terhadap keselamatan pesut, di mana kapal tongkang menghasilkan suara bising hingga 100 desibel yang dapat mengganggu pantulan sonar pesut. Nah, lalu lintas kapal tongkang yang padat dengan setidaknya 20 kapal yang melintasi sungai setiap jamnya, itu berakibat pada terjadinya penabrakan terhadap pesut. Nah, tabrakan ini biasa terjadi di area pertemuan dan tikungan sungai, karena kehadiran dan suara mereka itu yang dapat terjadi secara tiba-tiba sehingga pesut akan sulit menghindar dari tabrakan. Apa saja bentuk konservasi pesut makam di Indonesia? Jadi pada tahun 2022, area konservasi ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2022 tentang kawasan konservasi di perairan Mahakam wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan populasi pesut yang pertama adalah adanya program CSR PT Pertamina Hulu Mahakam yang dinamakan Konservasi Endemik Pesut Mahakam atau Komik Pesut Mahakam yang berlokasi di Desa Pelak, Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Program ini menghasilkan sebuah inovasi berupa finger akustik, di mana finger ini menghasilkan sonar yang dapat menjauhkan pesut dari jaring nelayan. Finger-finger ini kemudian didistribusikan kepada para nelayan pengguna jaring rengge.
Yang kedua adalah pembangunan desa wisata pelak, yaitu desa ekowisata yang menjadikan konservasi pesut makam sebagai salah satu daya tarik wisatanya. Yang ketiga adalah program-program dari RASI itu sendiri, di mana mereka itu melakukan pelatihan penyelamatan pesut terhadap nelayan dan masyarakat lokal. Juga adanya patroli dengan masyarakat lokal untuk mengawasi pergerakan pesut dan mendokumentasi penangkapan ilegal yang dilaporkan secara rutin ke aparat penegak hukum. Mereka juga melakukan kampanye kesadaran lingkungan kepada sekolah-sekolah, terus adanya program daur ulang sampah, serta proyek aquaculture berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan bentuk konservasi dari negara lain? Jadi kita akan melihat konservasi pesut Sungai Mekong, yaitu sungai yang melintasi beberapa negara Asia Tenggara, salah satunya itu Kamboja. Untuk informasi singkatnya, total populasi pesut mencapai sekitar 80 ekor. Ancaman yang harus dihadapi adalah jaring rengge, penangkapan ikan ilegal dengan racun dan listrik, tabrakan dengan perahu nelayan besar, degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia. Untuk konservasinya, yang pertama, di tahun 2012, pemerintah Kamboja mengeluarkan subdekrit pada area perlindungan pengelolaan pesut Mekong yang melarang dan membatasi penggunaan jaring rengge antara sepenuhnya atau selama waktu-waktu tertentu dalam setahun. Yang kedua, dikerahkannya penjaga sungai untuk memonitor rutin penggunaan jaring rengge di sepanjang Sungai Mekong. Yang ketiga adalah penandatanganan dan ratifikasi deklarasi Karatie tentang konservasi lumba-lumba Irawadi Sungai Mekong. Nah, deklarasi ini dia menghasilkan strategi konservasi yang berpusat pada 4 bidang utama, yaitu pengurangan ancaman, penelitian, pendidikan, dan kesadaran, serta mempromosikan koordinasi dan kerjasama regional. Nah, dari strategi itu, angka pesut yang baru secara signifikan meningkat dan pada saat yang bersamaan tingkat kematiannya menurun secara konstan. Nah, kalau dalam perspektif budaya sendiri, sebenarnya legenda Pesut Mahakam ini sudah hidup di antara para masyarakat setempat gitu dan punya lapisan cerita yang mendalam. Jadi cerita terkait dengan Pesut Mahakam ini, legendanya adalah mengisahkan sepasang kakak beradik yang berubah menjadi pesut setelah mengalami penderitaan akibat pengabaian orang tua dan juga kekerasan dari ibu tirinya. Nah, legenda ini sebenarnya memuat pesan moral tentang kasih sayang keluarga, penyesalan, dan juga tanggung jawab manusia terhadap makhluk hidup. Dan dalam konteks modern ini sebenarnya bisa dipahami sebagai simbol kegagalan manusia menjaga keseimbangan dengan alam. Jadi pengabaian orang tua terhadap anak-anaknya ini dalam legenda mencerminkan juga pengabaian manusia terhadap lingkungan dan ekosistem yang sebenarnya menopang kehidupan gitu. Jadi kepercayaan bahwa menyakiti pesut dapat membawa keserialan dan juga melanggar adat telah menciptakan larangan informal secara tidak sengaja terhadap perburuan dan penggunaan alat tangkap berbahaya di wilayah sungai. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal seperti legenda ini telah diadopsi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Mahakam juga. Jadi penelitian oleh Rega Permana 2022 menekankan kalau pelibatan masyarakat dalam pelestarian pesut melalui pendekatan budaya dan edukasi berbasis cerita rakyat sebenarnya meningkatkan efektivitas konservasi gitu, dan itu terbukti. Jadi masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan tapi juga aktor aktif dalam menjaga habitat pesut untuk praktik-praktik tradisional yang selaras dengan prinsip ekologi itu sendiri. Nah, dengan demikian folklore gak cuma berfungsi sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai instrumen ekologis yang memperkuat konservasi spesies langka. Dan hilangnya spesies ini berarti hilangnya bagian dari memori kolektif dan warisan budaya gitu. Oleh sebab itu, upaya konservasi seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pendekatan ilmiah, tapi juga melalui strategi sosial budaya. Berkurangnya jumlah pesut makam tidak hanya menjadi isu konservasi satwa, tetapi juga mencerminkan adanya environmental harm atau kerugian lingkungan yang berdampak luas terhadap keseluruhan ekosistem di Sungai Mahakam. Dalam konsep environmental crime, kejahatan lingkungan dipahami sebagai tindakan ilegal atau melanggar hukum yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh individu, korporasi, maupun negara. Biasanya demi keuntungan ekonomi atau untuk menghindari kewajiban. Nah, dampaknya menimbulkan korban baik manusia ataupun non-manusia, serta kerugian ekologis, sosial, kesehatan, dan juga ekonomi. Konsep environmental crime menekankan unsur kriminal dan keberlakuan hukum. Dalam konteks ini, pesut mahakam merupakan mamalia yang dilindungi secara hukum di Indonesia. Nah, perlindungan tersebut tercantum
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106 Tahun 2018. Secara lebih spesifik, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1973 melarang aktivitas seperti memburu, menangkap, membunuh, mengangkut, dan juga memperdagangkan pesut mahakam dengan ancaman pidana dan denda. Selain itu, secara internasional, pesut mahakam juga tercantum dalam Appendix 1 CITES yang melarang perdagangan internasional spesies ini serta menekankan perlindungan terhadap satwa dan juga habitatnya. Namun, kerugian akibat berkurangnya pesut mahakam tidak cukup dipahami hanya melalui pelanggaran hukum. Nah, perspektif green criminology menawarkan pendekatan yang lebih luas dengan melihat kejahatan dan kerusakan lingkungan melampaui definisi hukum formal. Nah, dalam kriminologi hijau atau green criminology, kejahatan terhadap satwa dikategorikan sebagai primary green crime yang dapat menyebabkan berkurangnya spesies di habitatnya. Kejahatan ini juga dapat memicu kerugian sekunder seperti krisis kebijakan dan juga kegagalan negara dalam merespon kerusakan lingkungan. Manusia sebagai pelaku utama perubahan lingkungan memiliki tanggung jawab atas dampak sistemik yang ditimbulkan oleh aktivitasnya, baik terhadap manusia maupun non-manusia seperti pesut mahakam. Nah, aktivitas manusia di Sungai Mahakam seperti transportasi batu bara, industri, dan juga perikanan tidak hanya berdampak pada pesut mahakam, tetapi juga pada keseluruhan ekosistem sungai yang ditinggali pesut mahakam. Rusaknya kualitas air dan habitat sungai menyebabkan pesut mahakam kehilangan ruang hidupnya, sehingga populasinya berada di ambang kepunahan. Kepunahan satu spesies dapat mengganggu rantai makanan dan juga keseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya juga memengaruhi keberlanjutan aktivitas manusia. Selain itu, kepunahan pesut mahakam juga berarti hilangnya relasi sosiokultural masyarakat di sekitar Sungai Mahakam yang telah lama membangun hubungan kultural dengan pesut mahakam, hingga kepunahannya juga menandai hilangnya warisan budaya masyarakat adat. Dalam kerangka kriminologi hijau, isu ini juga berkaitan dengan species justice dan juga ecological justice. Species justice menekankan pengakuan terhadap nilai intrinsik dan kesejahteraan makhluk non-manusia, serta menolak spesiesisme yang menempatkan manusia di atas spesies lain. Dalam arti lain, bahwa semua spesies di muka bumi ini dalam species justice itu diletakkan pada sebuah posisi yang sama, baik manusia maupun non-manusia. Sementara itu, ecological justice menekankan keadilan bagi keseluruhan ekosistem. Penurunan populasi pesut mahakam merupakan sebuah bentuk viktimisasi terhadap non-manusia yang juga berdampak pada masyarakat adat sebagai bagian dari rantai viktimisasi lintas spesies dan juga lintas generasi. Nah, kriminologi hijau melihat persoalan ini secara struktural. Tanggung jawab tidak hanya berada pada individu, tetapi juga ada pada negara dan korporasi melalui lemahnya regulasi dan pengawasan, serta kegiatan yang tidak diatur. Oleh karena itu, pelestarian pesut mahakam harus dipahami sebagai sebuah tuntutan keadilan ekologis yang menuntut transformasi sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih adil bagi seluruh kehidupan, tidak hanya pada manusia, namun juga non-manusia, dan juga ekologi dan sistem ekologis secara keseluruhan. Kasus penurunan populasi pesut mahakam dapat dianalisis melalui kerangka etika lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh A. Sonikarev tahun 2002. Dalam konteks pembangunan di kawasan mahakam, etika antroposentris masih mendominasi, tercermin dari aktivitas pertambangan, pencemaran limbah, penangkapan ikan destruktif, lalu lintas kapal, serta alih fungsi lahan yang memperlakukan alam semata sebagai sarana pemenuhan kepentingan ekonomi manusia. Dalam pandangan ini, pesut mahakam hanya dianggap bernilai apabila memberikan manfaat ekonomi, sehingga hak-hak ekologisnya cenderung diabaikan. Sebaliknya, etika biosentris memandang kepunahan pesut sebagai pelanggaran moral karena mengingkari hak hidup makhluk non-manusia, dan menuntut kebijakan konservasi yang menempatkan pelestarian spesies sebagai tujuan moral utama. Lebih lanjut, etika ekosentris menekankan bahwa nilai moral melekat pada keseluruhan ekosistem Sungai Mahakam. Oleh karena itu, perlindungan pesut mahakam tidak hanya bertujuan mencegah kepunahan spesies, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Berdasarkan kerangka ini, penanganan kejahatan lingkungan di mahakam menuntut penerapan etika ekosentris yang memposisikan manusia sebagai bagian dari alam dan mendorong pemulihan ekosistem sungai secara berkelanjutan. Kasus pesut mahakam merepresentasikan kerusakan ekologis yang bersumber dari kegagalan tata kelola lingkungan, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Penurunan populasinya yang berada pada kondisi kritis merupakan dampak kumulatif dari aktivitas manusia yang merusak habitat sungai,
meskipun berbagai regulasi dan upaya konservasi telah diterapkan. Dalam perspektif green technology, kepunahan pesut mahakam tidak hanya dipahami sebagai persoalan biologis, melainkan sebagai bentuk viktimisasi ekologis yang berdampak pada ekosistem dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penyelamatan pesut mahakam harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral, hukum, dan struktural yang menuntut pergeseran paradigma dari eksploitasi alam menuju keadilan ekologis serta pengakuan hak spesies manusia dan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.